Jadi gangguan tumbuh kembang di Indonesia banyak sekali ya. Ini saya tuliskan ada beberapa. Contoh-contoh gangguan tumbuh kembang. Ada namanya mental retardation (MR). Pernah dengar Down syndrome? Itu contoh. Mental retardation itu adalah gangguan perkembangan usia mental. Jadi kalau tadi tumbuh kembang itu ada dua, nah umur itu juga ada dua. Umur itu ada umur kalender, ada usia mental. Umur kalender umur kita ini. Saya 48 tahun misalnya, ibu mungkin 32 misalnya. Anak kita ada 4 tahun dan 5 tahun itu namanya umur. Ada yang disebut dengan usia mental. Usia berbahasa dengan baik dan jelas. Baik dan jelas ya. Jadi ketika 2 tahun dia harus mulai keluar beberapa kata babling namanya mama papa itu 2 tahun. Nanti 3 tahun 3 tahun harus sempurna. Dia harus menguasai 250 kosakata. Pak, anak saya TKA kemudian 4,5 tahun ngomongnya masih belum jelas, itu gangguan verbal, gangguan komunikasi. Bagaimana Pak kalau seperti dia? Kalau dia parah itu ketika ngomong kita sama sekali tidak paham, itu parah. Maka dia termasuk dalam speech delay. Kalau dia speech delay maka harus bisa. Nah, contoh-contoh gangguan tumbuh kembang tadi yang saya bilang ya, speech delay, kelelahan bicara, ada gangguan komunikasi yang terjadi pada anak yang berusia di atas 2 tahun. Jadi Bu, melihat tumbuh kembang neurologi kita itu dari DNA. Ada lagi ADD, Attention Deficit Disorder, gangguan konsentrasi. Contohnya bagaimana Pak ini? Contohnya kalau diajak ngomong begini, itu matanya tidak mau melihat lawan bicara. Jadi semua yang ada di sini nggak ada yang adil, nggak ada yang adil. Kenapa ngeliatin saya? Nah, cirinya cuma begitu. Jadi nanti ada anaknya kalau diajak ngomong, matanya nggak lihat. Nanti sepak apa? Itu ciri dia mengalami gangguan ini. Maka saran saya biasakan kalau bicara sama anak itu, tolong kalau pas bicara itu anaknya harus lihat kita. Jadi kalau dipanggil misalkan Fauzan 3 kali nih, Fauzan, besok lebih 3 kali, Fauzan, kan itu jangan gitu. Besok lagi kalau sudah 2 kali Fauzan, itu deketi anaknya. Disentuh jangan digaplok. Fauzan ketika sudah disentuh, biasanya kan dia akan bereaksi kan, matanya melihat ada apa mah. Begitu matanya sudah melihat kita, baru ibu berikan perintah nih, waktunya mandi sore mau mandi sama siapa begitu. Jadi jangan teriak-teriak, anaknya gimana, kita cuma anaknya jual itu yang juga mengganggu fungsi konsentrasi. Ibu perhatikan, Bu Ai itu kalau pagi hari sebelum anak datang itu siap-siap di depan gerbang pintu sekolah. Begitu anaknya datang, apa yang dilakukan Bu Ai itu kalau salaman sama anak TK itu nunduk, kepalanya disederhanakan dengan kepala anaknya agar anak merasa dihargai. Maka guru TK itu akan menjadi idola bagi anak-anak. Kasih tahu mama nggak dengar begitu ibu bilang tadi kata Bu Ai, oh iya. Kenapa? Guru TK akan memposisikan diri sebagai orang yang bisa hadir. Karena sering terlupakan dengan kata-kata baru kita ajarkan mama gitu ya, dia lupa lagi. Kemudian gangguan fungsi pendengaran yang tadi ya, jadi kalau dipanggil harus 3 kali 4 kali itu tolong nanti. Jadi di usia 3 tahun itu yang harus dilakukan ketika situasi terjadi dan periksa ke dokter THG untuk diketahui apakah memang ada gangguan pada